Mana gitar terbaik? Nah. Oke, selamat berjumpa kembali di Hellcast dalam program Music Speaks. Kali ini kedatangan tamu istimewa lagi. Semua istimewa. Sekarang tamu ini super istimewa nih. Kayak nasi goreng istimewa. Kita sekarang ngomongin gitar lagi. Kali ini kita kedatangan seorang gitaris legenda di Bali. Ya, dia adalah Doni Lesmana dari Lolot and Band. Aduh, cheers dulu Don, cheers dulu. Kita angkat bersulang dulu. Cheers. Wow. Mantap. Oke, Doni kita panggil Doni ya. Ya. Apa kabar Don? Baik. Sehat? Waras? Sudah vaksin. Oke, bagus. Ya. Oke, Astungkara sehat semua ya dan tetap kreatif pastinya. Oke, sekarang Doni ini bakal ditelanjangi di podcast nih ya. Boleh, silakan. Di kupas habis nih kan siapa sih yang nggak tahu Doni Lesmana, Doni Lolot orang nyebutnya ya. Iya, Lolot gitu. Orang taunya Doni Lolot itu siapa? Pasti gitar gitu loh. Iya. Nah mungkin ini dokter mungkin ya. Nah mungkin jaksa juga mungkin. Politikus mungkin. Doni Lolot itu ya gitar gitu. Yes, yeah. Jadi teman-teman di Bali, teman-teman musisi sekarang karena Lolot adalah sebuah band yang represent Bali. Ya. Yang artinya mewakili ini kayak Lolot nih kita udah tahu nih reputasinya Lolot and Band ya. Itu membawa warna luar biasa di musik Bali gitu. Iya, warna baru di lagu berbahasa Bali. Lagu berbahasa Bali yang ngerok. Nah, itu Lolot dulu. Nah, orang ketika itu booming, yang pertama kali orang mikirnya, wih musiknya keren, lagunya merakyat dan benar-benar dan berkualitas gitu loh. Dan dikemas dalam sebuah musik yang berkualitas. Nah singkat cerita tertujulah sama gitarisnya salah satu selain vokalisnya. Nah gitarisnya ini, ini kalau nggak gitarisnya mainnya bener, ya kan orang bilangnya tuh kalau nggak mainnya bener nggak bakal bisa menghasilkan nada-nada lah dan yang bisa diingat dan artinya lagu yang melegenda gitu. Nah mungkin saya awali dengan siapa sih Doni Lesmana, dan beliau adalah Doni Lesmana gitu loh, Doni Lolot. Iya. Kita mungkin dari awal dulu ya, dari angka 1 dulu. Boleh. Doni ini mulai main gitar kapan nih gitu loh? Kan biar orang anak-anak muda kan ngidolain Doni ini gitu. Biar tahu ternyata Doni ini begini gitu. Mulai main gitar itu belajar gitar mulai SMP kelas 2 mungkin. Jerang-jereng, habis itu mulai di les gitar. Sempat les gitar? Iya, les gitar. Kan karena waktu itu belum bergaul, belum punya teman yang pemain gitar. Jadi ya les aja sudah sama orang tua, les di Yamaha di Ponorogo itu. Les klasik udah tuh dibeliin gitar akustik plastik. Setelah itu mulai belajar. Cuma belajar waktu itu karena waktu itu sukanya musik rock, tapi lesnya klasik kan gak nyambung. Ingui Malmsteen. Neo klasik. Akhirnya gak nyambung. Cuma jadi gak terlalu gak terlalu sukses di les itu gitu. Karena gak terlalu interest gitu. Akhirnya berhenti hanya lesnya sekitar 4 atau 5 bulan. Mulai bergaul ke tetangga padahal udah umurnya udah lebih tua. Tak paksain nyoba ini karena di sana udah ada orang yang jereng-jereng. Nah, di sana mulai belajar. Dan di sana ketemu dengan gitar elektrik. Nyoba. Nah setelah itu mulai merengek-rengek minta beliin gitar elektrik. Waktu itu kelas 3 SMP. Dan akhirnya dibeliin gitar elektrik sama efek satu itu. Udah mulai belajar di tetangga. Jadi di jalanan mulainya. Jadi bukan les itu sih yang dapat ilmu dari sana gitu. Gitu. Berarti intinya kurang lebih sama lah kayak teman-teman kebanyakan anak muda ya. Mereka kadang-kadang karena musik rock mereka dekat dengan pergaulan sebenarnya. Ya. Lebih luas lah itu, bukan yang kita harus baca apa gitu enggak. Jadi
berjasa sekali sebenarnya musik rock ini loh, kayak Ya, ya. memberikan ya karena musik pergaulan lah dari situ Ya, ya. bukan artinya bukan cuma punya kan gitu tapi Punya banyak lah. ternyata banyak ilmunya juga seperti Beli Doni Ya. juga dia ternyata mendapatkan apa yang dia dapat sekarang itu berawal dari pergaulan Ya, ya. ya yang enggak dia dapatkan dari pendidikan formal musik ya kan gitu ya. Iya, karena kita nanti kan akan larinya setelah bisa main gitar elektrik gitu akan ngeband kan. Iya, Nah, betul. ngeband itu kan pergaulan. Aplikasinya di band, ya kan? aplikasinya, dan itu bergaul. Gimana kita mendengarkan ide teman-teman yang lain, Betul kita juga sekali. didengarkan gimana gitu loh. Itu pergaulan penting gitu. Iya, iya. Makanya ngeband itu penting daripada kalau saya lebih gimana ya, lebih respect sama orang yang di band dibandingkan non solois gitu. Oh. Karena saya tahu gimana susahnya ngeband itu. Betul. Banyak sekali yang bisa dipelajari. Iya, Nah ini iya. bener nih jalannya kayak gini nih ngeband tuh benar. Nah artinya bener. Mungkin teman-teman yang lain juga punya pengalaman yang berbeda ya sampai ke situ. Mungkin dia melewati apa pergaulan yang ada yang dark, ada yang mungkin Iya. yang benar, yang lempeng ya. Mungkin Iya, itu masing-masing punya jalan sendiri. Ya, tapi sebenarnya kalau ada efek kan biasanya orang kalau bergaul musik rock, bergaul ngeband pasti identik dengan mabuk, begadang, dan pokoknya yang ngumpul-ngumpul, jelek-jelek ya, lah gitu ya. Ya itu sebenarnya nggak ada hubungannya sih sama Nggak ada musik. hubungannya, Itu betul. hanya sekedar apa ya, memang kita harus menjalani karena kita memang di fase itu kan di waktu SMA tuh gitu. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya kalau kita main musik pasti kena itu, enggak sih. Kebetulan aja gitu. Betul. Gitu, Benar. jadi. Kita mau jadi apa olahragawan juga pasti bakal melewati Iya, fase itu iya, kan artinya benar, gitu. Jangan dijadiin kambing hitam. Musik rocknya dijadiin kambing hitam. Nah Gitu. lanjut Don, ini kan sudah bisa main gitar, bentuk band akhirnya kan. Iya. Kayak lanjut ke tadi tuh band pertamanya apa? Waktu SMA atau SMP? Band pertama sekali tuh punya band, saya lupa namanya bandnya. Tapi kita hanya mengcover lagu. Waktu zaman itu kan belum kayak band sekarang. Iya. Band sekarang kan buat lagu langsung baru buat, lagu. bukan mengcover. Jadi kita cover lagu apa waktu itu ya? Pokoknya klasik rock gitulah. Klasik rock. Waktu kelas 1 SMA. Hanya sekedar gitu. Jadi kita ngeband untuk supaya bisa manggung di Banjar gitu, Nah, gitu iya, aja iya. sih. Jadi nggak terlalu serius ini ya, karena kita pertemanan aja. Salah satu drummer saya itu ada si Kodrat namanya, yang sekarang buka ini tuh kafe itu. Nah itu saya ajak. Setelah itu karena memang band itu tidak punya tidak punya target, cuma hanya bergaul aja. Akhirnya karena saya ada ini di sekolah, saya pindah ke Lombok, band itu bubar. Akhirnya saya balik lagi ke Bali, sudah punya semangat baru lagi buat band baru serius. Band saya pertama itu yang serius namanya The Trooper. Ya, The Trooper itu baru. Belum sampai di situ pertanyaan saya nanti tuh. Oke. Ya itu next tuh. Iya. Saya Trooper nih kan salah satu nanti FYI ya, mungkin informasi. Trooper adalah salah satu band yang ini yang berpengaruh di scene musik Bali Zaman ya. dahulu. Berarti sempat pindah ke Lombok. Ya, pernah. Berembek sida berada. Baso. Ini anak kepeng. Ada anak pegawaian. Oke, berarti pindah ke Lombok, balik ke Bali, baru artinya gini. Doni ini lebih serius ketika balik ke Bali itu artinya udah mulai melirik gitar dan musik tuh sesuatu yang profesional dah. Ya, kita punya target lah gitu. Bukan sekadar gimana-gimana, bukan sekadar apalah di Nah, jalan. di situ nih Trooper itu di situ terbentuk. Ya, ketika itu, maksudnya kan waktu saya pertukaran pelajar ke Lombok itu. Oh, pertukaran pelajar. Pelajar bahasa halusnya. Di sana banyak latihan gitar. Di sana kan karena nggak terlalu gini. Balik ke Bali udah kelihatan. Waktu balik ke Bali dirayu sama bapak mau balik. Padahal di sana emang kerasan karena di sana banyak saudara, keluarga di sana ya yang saya senang sebenarnya di sana. Tapi dipaksa sama bapak dirayu balik deh ke Bali, nanti tak beliin gitar baru gitu dia bilang. Akhirnya tak iniin mau beliin gitar ini. Waktu itu pinginnya Ibanez yang zaman slang si Pai pakai Ibanez yang bisa bunyi gitu. Bisa nggak beliin gitu? Baru mau balik ke Bali gitu. Ya gitu. Akhirnya balik ke Bali, dibeliin gitar itu. Tambah senang lagi main dan kebetulan ada teman-teman yang lihat, ini kayaknya
enak nih diajak gabung nih, ada teman-teman di Trooper itu. Karena buat band yang memang orang serius-serius di sana. Itu udah Trooper ya. Kebetulan waktu itu ada event, salah, wis tahu Sandy Hot Music. Sandy Hot Music. Ya di sana Penyu kita. Dewata ya? Ya, iya Penyu sama di Art Center juga. Ya. Penyu Dewata. Penyu Dewata lawas saja. Bener Penyu Dewata ada kan? Zaman now nggak tahu. Nggak tahu itu. Tahu Waterboom. Taman Festival Bali, benar. Itu dulu venue musik yang melahirkan banyak band-band legend lah yang akhirnya membawa perubahan yang mungkin band-band yang dikenang sampai sekarang itu banyak lahir di situ. Event itu memang berjasa sekali ya buat. Betul. Nah itu zamannya dulu kan festival ya, bukan zaman record terus bukan indie istilahnya orang bilang kan indie. Benar, belum ada zaman indie. Itu zaman yang masih cover dan emang zaman skillful gitu ya. Pembuktian emang karena emang zamannya kan bukan karena sok-sokan atau apa sih. Benar gitu. Itu waktu itu Trooper prestasinya apa aja Don waktu itu? Setelah ikut event-event parade band festival. Itu, kita sempat kan kalau masuk bisa main perform di Sandy Hot Music itu kan harus ada audisi kan? Audisi di Crab itu. Crab ada. Pasti tahu. Lagu wajibnya apa? Lagu pilihannya apa? Ya itu. Akhirnya masuk audisi aja kita udah senang, termasuk prestasi sih. Akhirnya manggung dan beberapa kali diundang. Nah setelah itu ada fase mulai banyak ada festival band. Festival band, baru setelah itu baru ada festival rock band. Gitu. Festival rock band, kira gimana kita ikut aja karena lagi semangat kan waktu itu. Tapi memang skill itu belum sih, hanya sekedar gimana itu. Karena waktu itu masih yang merajai yang memang lebih senior dari kita. Kayak Logis apa itu kan Halloween ya lagu. Ya, itu. Ini muridnya dari sini. Saja. Dulu dia main Halloween. Ada jadi penonton muridnya sini. Itu. Ganes ya jadi Ganes terus. Ya paling banyak ada Maxwell. Nah, akhirnya kita coba aja ikut festival band. Yang pertama masuk final aja enggak. Akhirnya masuk final. Yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya udah mulai ada dapat juara gitu. Waktu itu kalau nggak salah waktu Beli Balawan baru datang dari Australia, kalau salah dia jadi juri. Kita pertama kali dapat juara waktu itu gitu. Oke, berarti dulu tolak ukurnya itu juara ya dulu ya. Ya, juara. Seperti juara festival band. Dulu yang saya tahu juga mungkin teman-teman Hellcast juga pada tahu Doni ini beberapa kali menyabet gelar gitaris terbaik waktu itu kan. Karena emang wayah terbang tangan saya gitu. tapi terus terang yang waktu pertama kali dapat gitaris terbaik nggak target dapat gitaris terbaik karena memang berusaha bermain aja dan waktu itu kalau nggak salah di saat itu saya tidak membawain lagu yang ribet ya. Yang ribet nggak, cuma sekedar mungkin cocok aja mungkin kan waktu itu kalau saya Van Halen Pretty Woman sama Bed of Roses kalau saya. Itu kan bukan lagu ribet kan itu. Nggak tahu kenapa mungkin pas soundnya akhirnya dapat ya bersyukur sih senang. Tapi setelah itu beban kan. Nah setelah dapat gitaris terbaik yang pertama itu saya malah mulai serius karena artinya serius di target untuk jadi gitaris terbaik atau gimana? Ini tanggung jawab kan? Tanggung jawab bukan paling gitu. Akhirnya. Oke, gitu. Jadi zaman dulu itu tolak ukurnya gitu. Band harus juara paling enggak 1 2 3. Terus gitarisnya harus gitaris terbaik kan gitu. Tapi sebenarnya yang bisa ditarik kesimpulan menurut saya nih menjadi gitaris terbaik dulu kan sekarang nggak mungkin kan ada gitaris terbaik kan karena emang ada lomba. Itu gimana gitaris terbaik itu artinya kita memberikan yang terbaik kan gitu. Penampilan secara penampilan, perform di panggung tuh ya all out gitu. Mulai dari sound, mulai dari permainan, mulai dari bawaan, gestur panggung. Nah, itu bisa diadopsi teman-teman Hellcast sekarang perform di musik apapun itu. Seperti itu, memberikan yang terbaik. Jadi orang tuh bakal senang ngelihat. Nah kan terbaik itu karena jurinya senang ngelihat kan itu sebenarnya. Jadi menurut dia representatif untuk di panggung. Kan benar gitu ya. Sama dipersiapkan secara matang. Dikuasai lagu kan benar. Nah gitu. Itu nanti itu saya minta tips dari Doni tuh. Oke. Nah sekarang karena Doni mungkin
beberapa kali dinobatkan sebagai gitaris terbaik. Artinya gini, inspirasinya siapa gitu loh waktu itu. Jadi mungkin bisa dibagi sama teman-teman. Akhirnya teman-teman Hellcast juga bisa terinspirasi loh, belajarnya kayak Beli Doni nih loh, gini mengidolakan orang pasti kan itu waktu itu ada istilahnya inspirasinya gitu. Oh iya, inspirasi gitaris panutan gitu. Panutan benar. Sebenarnya sih nggak terlalu satu sosok nggak, karena nggak. Saya terus terang nggak terlalu fanatik dengan satu orang, tapi lebih ke karakternya aja. Karakter, jadi kalau ini contoh waktu dulu suka sama Pai gitu ya, gitaris slang itu. Pai slang ya. Iya. Dia memang berkarakter gitu, maksudnya melodik gitu, dapat permainannya yang gimana dia mainin dikit tapi ada maknanya, bukan banyak nada tapi nggak penting gitu. Itu terus kalau kayak Van Halen, kalau Eddie Van Halen mungkin lebih ke irama yang riang dia, dengan teknik yang gitu, yang aneh gitu zaman dulu, tapi dapat riangnya gitu, jadi seperti begitu. Ya gitu. Oh ya, mau balik lagi ke belakang nih, saya sempat nyatet nih. Doni ini tujuan pertama main gitar apa sih sebenarnya? Mau nyari cewek atau gimana dulu? Nyari cowok. Aduh, gini. Udah dapat tuh sekarang yang diajak puik itu dah. Berarti tujuannya main gitar gini, emang pure kayak teman-teman sekarang nih ada mungkin yang emang main gitar mau nyari ini nih perhatian lawan jenis kayak apa, atau emang pure bermusik. Dulu Doni ini golongan yang mana nih? Pure bermusik kayak nerd gitu loh. Ya. Nerd, pokoknya main. Pagi segelas air putih. Gini aja. Pingin main gitar karena memang suka ngeliat gitaris. Jadi bukan suka orang ngelihat saya sebagai gitaris, enggak sih sebenarnya. Jadi keren gitu kalau kita jadi gitaris, lebih keren dibandingkan vokalis gitu. Karena dia main gitar dengan gitaris rock sudah maya. Jadi dia kan ekspresif permainannya, pakai handle, pakai apa, dan gondrong gitu. Dia tanpa ngomong lirik, ada liriknya, tapi dia bisa memukau orang. Jadi orang bisa tegang lihat dia tuh gitu. Itu kerennya. Kalau vokalis kan ya dia liriknya gue ada liriknya, mau kenal gitu, nggak terlalu lah gitu. Itu sih yang buat. Ya lebih ke ini masing-masing ya apa dapat soulnya kemana masing-masing kan. Gitu. Apa namanya, gitaris berarti tujuannya emang benar-benar cinta yang dari awal tuh udah sama gitaris gitu. Mungkin itu bisa teman-teman Hellcast juga kayak gitu ya. Artinya nggak harus punya tujuan tertentu, yang emang kecintaan dulu. Tapi terserang itu kan men-trigger aja, maksudnya awalnya mungkin gimana pengen dilihat cewek atau apa, tapi pasti nanti akan mengarah ke yang serius tuh. Yang penting dia semangat aja dulu. Nggak harus dimanipulasi. Gitar tuh sebenarnya sebagai ini aja loh, media aja tuh. Media untuk macam-macam. Mau nyari cewek juga bisa kan. Tapi Doni enggak itu. Dia emang dari awal tuh emang kecintaan. Ada yang mau tujuannya nyari cewek, tapi bener akhirnya serius gitar gitu. Iya, ada gitu. Menang gitu banyak dia, cewek dapat banyak. Belum berjago main gitar gitu. Yang dari Batu Bulan. Awangesan itu. Timpal di Batu Bulan gitu. Oke, sekarang Don, kita naik ke teknis mungkin ya. Sekarang teknis kita lebih dalam nih ke Doni. Teknis sekarang masuk ke teknis gitar nih. Gitarnya yang pakai ini, gitarnya nggak jadi tuh gimana? Nggak, ini kalau yang saya pakai ini sengaja kepalanya nggak ada soalnya. Iya, ini headless nih. Ini sengaja beli gitar yang ini berapa bulan lalu. Coba mungkin bisa dilihatin. Ini sebenarnya kopi dari Steinberger. Ada merek Steinberger. Steinberger itu Rhoma Irama. Kalau di dalam negeri Rhoma Irama, kalau di luar negeri yang terkenal pakai Steinberger itu Vito Bratta. White Lion ya. Ya, itu salah satu panutan saya. Gitaris legend. Sekarang jaga distro ya, saya nggak pernah kelihatan di Amerika. Sedang kena ya, orang harga itu betul jaga distro. ngamul. Ya itu, ini salah satu gitar saya. Kenapa beli yang model begini supaya gampang dibawa kemana-mana kalau ada acara seperti ini gitu ya, ringan. Kalau gitar yang lain ada di rumah, ada beberapa merek. Kenapa
punya beberapa merek karena Ya. memang Nah itu juga pertanyaan saya tuh. ya itu Pertanyaan dah. saya juga. Oh. Karena contoh punya ada Gibson, ada PRS, ada Fender, ada Godin. Itu memang karakternya beda-beda. Bukan sih karena ingin koleksi yang gimana gitu. Oh bukan kolektor nih. Bukan kolektor karena bukan. males jadi kolektor tuh karena kan kalau kolektor tuh identik dengan cuma dipajang aja nggak dimainin. Kalau saya kan main gitar maksudnya yang Kita ya memang tak mainin gitu. Dan memang beda-beda dia karakternya. Itu kenapa alasannya punya beberapa gitar. Beberapa gitar. Nah, Ya. itu sebenarnya yang mau saya tanyakan juga nih. Doni ini kenapa enggak loyal di satu gitar kan ada nih. Oh ya merek, satu merek. Balik ke karakter masing ya gimana? Gitarnya beda-beda semua gitu loh, kayak Fender punya, Ibanez punya, ya mungkin Ya, itu tapi jawabannya ya emang pengen explore sound berarti atau emang benar explore sound. Tapi ini baru mulai pas kebetulan ada dana ya juga dan kebetulan waktu berapa tahun lalu saya mulai buka studio rekaman kan. Sudah mulai ada aktivitas ngirim arrange lagu. Jadi kan perlu karakter yang beda-beda. Beda-beda. Oh, kalau zaman oke, pertama tuh misalkan. fanatiknya sama Ibanez RG yang zaman dulu tuh yang kita main pakai main cepat gitu. Itu aja yang saya sukain. Identik soalnya Doni dulu tuh dengan Ibanez. Iya, waktu zaman festival band. Ketika Lolot mulai keluar, udah mulai ganti-ganti gitar. Iya. Gitu. Sekarang ke Lolot ya. Setelah Trooper, cerita Doni ini masuk Lolot gimana ceritanya? Oh gini. Apakah Doni yang bentuk atau Lolot ini sebenarnya setahu saya kan nama bijalnya dibawa kan ini? Iya. Lolot sebenarnya tolol dia, tapi dibalik kan Lolot jadi. Ya betul. Gitu. Nah itu gimana cerita akhirnya lambat laun Lolot ini menjadi nama bandnya kan, Lolot band kan gitu. Tapi sebelum Lolot, kayak Bon Jovi berarti ya, benar ya? Oh. Nama vokalisnya ya. Bon Jovi. Ya benar. Oke. Itu ceritanya gimana Don Lolot? Gimana Doni bisa terlibat di sana? Kebetulan gini, kan dari Trooper setelah kita 4 tahunan kalau salah ikut festival band, bosan, akhirnya saya ke main di cafe waktu itu. Dia punya band namanya sempat Top 40. Ya, Top 40 di Kuta lagi rame-ramenya di Kuta. Ada band namanya Bali Boys punya. Saya berkarir di sana sekitar 4 tahun juga. Waktu itu sampai zamannya Bom Bali yang kedua. Akhirnya tamu udah semuanya agak sepi dan memang persaingan tambah banyak. Kita jenuh juga. Nah, pas jenuh itu udah si Lanang, basisnya Lolot bandnya sekarang, yang botak. Dia datang. Lanang ini teman festival band dulu, saingan kita sering ketemu. Tahu ya Lanang dulu sebut Lanang Maulana soalnya dulu. Iya. Sempat jadi vokalnya, dimirip nyecer Arman Maulana. Sampai rambutnya dilurusin. Gitu. Ya digaya Lanang. Opak ya. Nah itu dah. Dia nyari saya, Don mau ikut band Raga Jani gitu. Baru belum. Raga ada kalau bentuk band gitu. Band apa nih nang gitu. Kalau milih festival sing, ini ada lagu Bali gitu dia bilang. Saya kan udah gak interest. Waktu itu lagi suka band teater gitu udah. Band teater lagu Bali aja gitu. Udah mau tak tolak kan. Apa nih? Sing Don gini musik ini luung rock dia bilang. Terserah Don yang kan mainnya gitu bilang. Pokoknya terserah kamu gimana akan isi gitarnya. Terus tak kenalin dah langsung sama vokalisnya. Tapi waktu itu saya udah tahu sebenarnya yang namanya Lolot tuh. Cuma nggak kenal banget sih. Karena dulu pernah ke rumahnya diajak sama Bobby. Tahu orangnya antik gitu. Suka main gitar, nyanyinya gitu. Oh itu orangnya. Kok dia lagu Bali dulu kayaknya dia death metal sukanya. Akhirnya dikenalin. Dan setelah dikenalin tuh malah si Lolot ini yang main ke rumah. Dia bawa ini lagu saya Don gitu dia. Langsung mungkin dia pingin ini gitu. Keren sih, asik. Nada-nadanya catchy gitu loh. Dari yang pertama tuh malah Arto Utama ada lagu tuh. Itu yang pertama dia bawain di rumah saya yang alur ngidul gitu. Berapa kali dia ke rumah. Kan waktu itu kamar saya di atas, ibu saya masak di bawah tuh. Dia ditanyain itu siapa temen? Ya dia mau jadi artis. Gitu suara. Gitu suara jadi nggak mungkin deh gitu sama ibu saya diwale. Akhirnya udah tak ikutin aja. Tapi tanpa ada maksudnya berharap apa-apa ya sekedar bantu aja gitu loh. Karena nggak terlalu sih ininya. Pertama tuh lagunya cuma genjreng-genjreng kan enggak yang bukan ngepang rock atau gimana. Akhirnya tak coba.
rekaman di Pergina waktu itu, Iya. tak bantu, kita bareng, sana dibantu sama yang lain. Dan waktu itu juga nggak ada akan jadi satu band. Ekspektasi ya, Iya, ekspektasinya ekspektasinya gitu, benar. Tidak berekspektasi yang maksimal. Akhirnya kita ngerekam sebanyak 8 lagu dan Debawo ini akan rilis mencari produser. Dia sebenarnya punya modal untuk bayar semuanya, cuma dia pengen supaya ada kan produsernya ini gitu. Gitu nggak mungkin dia produser sendiri gitu. Gus Mantra yang pemilik Pergina ditawarin. Dia kebetulan Gus Mantra tuh kan suka orang musisi juga kan. Dia suka sama musiknya. Kebetulan yang main drum itu anak buahnya dia, si Denny. Maksudnya gininya dia lah gitu. Favoritnya dia nih. Dia suka. Ya, tapi dia punya syarat. Gimana kalau kamu rilis pakai format band? Kebetulan Gus Mantra kan teman juga, dia teman waktu festival band juga. Maksudnya dia udah tahu kita yang lain. Jangan solo, saya pingin nih satu. Jadi Gus Mantra yang nyaranin bahwa ini jadi sebuah band. Ya, itu jadi ini. Mau nggak itu? Lolot bukannya nggak mau, cuma dia nggak enak sama kita mau nggak dia sama saya. Gitu, orangnya kan polos gitu. Ditanyain, Donnya aja raga ini jadi saya. Ayo, kebetulan waktu itu band cafe udah nggak ada gini lagi. Udah nggak jalan lagi. Yuk, nah coba itu. Saya nggak tahu akan gimana jadinya ini waktu sampai itu. Udah foto berempat buat ini cover ini konsepnya gimana? Cetak kaset, titip. Zaman dulu kan titip di Istana Musik atau di mana gitu kaset tuh. Ya waktu pertama kali nitip belum ada apa-apa. Tapi waktu itu sudah kita akan rilis video klip. Nah, waktu rilis video klip itu Losari ya pertama ya? Iya, Losari itu sama Max. Itu di Bali TV. Di situ momennya meledaknya. Karena mereka baru tahu, wah ada band ini. Kalau waktu di toko kaset kan belum tahu ada. Mulai mereka band apa nih kok aneh nih. Biasanya kan orang nyanyi di gimana kayak Widiana atau apa. Ini udah mulai lain nih, ada drum nih, ada band suatu yang baru lah ini suatu yang baru. Akhirnya mereka mencari itu informasi bahwa ternyata udah ada albumnya, dicari. Dari situ di sana, dari situlah jadi masyarakat gitu. Mulai dari Bali TV itu gitu. Jadi habis itu repeat terus sampai akhirnya terjual 75.000 kopi. Iya, yang pertama 75.000 kopi. Singkat cerita sampai sekarang nih, Lolot tuh jadi luar biasa sekali loh. Tepuk tangan dulu. Begitu loh ceritanya Lolot gitu. Ini udah pernah diwawancara kayak gini sering tapi ya. Sampai gamblang kan beda-beda detail. Maksudnya wawancara lain-lain ceritanya. Ulu nih. Jadi luar biasa. Itu terus terang kalau saya pribadi itu inspiratif sekali ya. Jadi inspiring banget ceritanya Beli Doni. Bagaimana perjuangan mereka yang iseng-iseng, tapi iseng-isengnya karena udah bermodalkan bermain musik yang benar gitu loh. Iya, benar. Nah, yang saya tahu Debawo Lolot sendiri adalah penulis lagu yang bagus sebenarnya kan. Jadi liriknya dia gamblang, dia gampang diterima apa adanya lah, jujur gitu loh liriknya ya kan. Jadi itu terus ditopang oleh musisi-musisi yang mainnya benar, tanda kutip main benar tuh dalam artian serius lah, yang bisa main lah gitu. Yang enggak gabeng gitu loh. Enggak, kita gabeng kok semua. Jadi akhirnya terciptalah Lolot yang sekarang. Gitu. Mungkin teman-teman Hellcast bisa terinspirasi dari cerita Beli Doni tentang Lolot and Band. Semua itu bisa terjadi gitu kan ya. Maksudnya gini, kalau bisa kita ambil kesimpulan sana dulu. Jangan menolak sesuatu. Kadang-kadang sesuatu yang akan membuat kita besar itu tidak kelihatan pertamanya. Benar sekali. Itu setuju saya. Gitu. Jadi jangan meremehkan sesuatu. Gitu. Jangan underestimate semua yang datang ke kita, itu kita harus appreciate kan gitu. Apapun bentuknya, walaupun kita pertama skeptik lah ngelihatnya, apa ini kok lagu Bali pakai gue gitu, pakai distorsi. Nah, tapi ujung-ujungnya sekarang banyak kan lahir band-band Bali bisa. Format band. Nah, itu salah satu mungkin jasanya Lolot and Band di industri musik Bali. Satu lagi yang tadi mungkin juga kesimpulannya, video klip itu penting ya, Don ya. Iya, karena waktu zaman itu belum ada YouTube kan kayak sekarang. Cuma ada Bali TV. Bali orang nonton sebali itu ya. Klip yang itu.
Ada kecak. Dragedot depo bapak nu ngomong klip itu biasanya. Nah itu udah jam 5:30 kayak sore. Semua seluruh Bali nonton itu. Ya, benar. Kemudian dilihat. Juga kalau kita pengen sukses ya kita harus beda. Kita harus punya karakter. Benar, harus punya karakter. Jujur sebenarnya karakter tuh kalau dicari juga matah gitu loh. Jadi ya kan, main jadinya. Jadi mungkin pesan buat Hellcast juga. Buat video klip tuh penting sekarang kan gampang nih. Semua orang bisa buat video klip. Ada media, ada TV, ada YouTube dan itu karakter masyarakat emang visual dulu baru kuping ya kan. Soalnya dia manjain mata dulu baru dia dig istilahnya klinyen ya gitu kalau visual nggak bagus kadang-kadang kan orang padahal lolot loh satu album bagus-bagus itu lagunya gitu kan. Nggak tahu ada yang ngeh gitu loh. Walaupun di radio klinyen gitu. Sampai akhirnya ketemu klip baru orang merhatiin. Jadi luang lagunya pada matanya pertama yang dilihat. Benar. Kayak gitu kurang lebih lolot itu perjalanannya kayak gitu. Nah di lolot ini yang saya tahu juga mungkin teman-teman Hellcast juga pada tahu nih. Kalau udah ngomong lolot, gitar, aeng begitu loh kan? Gitarnya di depan lah istilahnya gitu. Karena ya booster lagunya lolot tuh di gitar kan gitu. Itu kenapa sih? Nah terus solo-solo yang dimainin Doni di situ tuh ribet gitu loh tergolong gitu kan? Itu tujuannya apa sih Don? Artinya emang hobi hidup ruwet apa kayak apa mula sok nih pamer kelihatannya apa gimana? Aku ke gitu. Misiki. Itu kan bahasa dan pasar loh. Bukan cuma milik satu. Lah bukan milik satu orang. Ini aku ke gitu. Kayak setan. Goro-goroan. Nah istilahnya apa sih kena motivasi Doni itu emang seperti itu? Jujur gak Doni di situ apa emang ada tujuan mau show off atau gimana sebenarnya? Kan berawal dari album pertama dulu. Ya. Terus maksa kayaknya lagu gitarnya biasa aja sih. Yang kayak apa ya rock and roll kalau salah. Iya. Habis itu dagang kopi tambah polos lagi kan? Nggak tahu. Kalau salah yang ada sedikit sirkusnya tuh yang ini, yang harta utama. Tapi cuma sedikit, dikit, yang triplek biasa gitu nggak terlalu. Yang memang orang tahu tuh ada lagunya judulnya Karman Beli. Itu memang sebenarnya lagunya nggak diunggulkan. Maksudnya lagu itu bukan hitsnya kita. Lagunya melodik gitu, yang agak balance gitu. Kebetulan dikasih space untuk melodi yang keren ininya. Musik pengiringnya, maksudnya chordnya, progresinya bagus. Progresinya bagus untuk terbang. Ini bujani cang itu udah coba di satu lagu itu bereksperimen. Aku dia nih dapat ada satu main kayak tipe arpeggio ringan waktu itu. Wah adiknya Usmandra wah arpeggio kan aku gitu. Dia ngeliat saya yang nyoba itu. Tak ini lah coba deh dong buat satu melodi yang segitu yang memang apa ya di satu lagu itu memang banyak mengeluarkan inilah gitu ya, ilmu lah apalah gitu eksperimen lah istilahnya di situ ya ada skillnya atau apa udah jadi kan gitu rilis album booming dan orang yang suka gitar fokusnya ke lagu itu ya. Dan mereka ngomongin gini, ya lagu yang lain juga sih, tapi itu yang gini karena pas ininya gimana gitu. Sama kayak kasus yang waktu pertama kali dapat gitaris terbaik itu jadi beban gitu. Iya, karena itu. Raga buat tawang gini harus gini gitu. Dan ya siapa sih kan biasanya gitu. Supaya album berikutnya kita mengulangi sukses lagi kan kita harus mengulang sesuatu itu yang manusiawi lah itu manusiawi. Akhirnya mulai eksperimen lagi keterusan sih sekarang. Kebetulan memang suka sebenarnya sih terus terang kalau buat melodi ya namanya interlude gitar yang tengah-tengah dulu yang susahnya kita di mana di saat live tuh susah harus tanggung jawab ribet lagi apalagi suka main gitar di bawah kan aduh tapi ya sudah karena fans ini pingin yang tuntutan begitu ya, harus profesional ya kan ya, dan katanya sih positif arahnya maksudnya gara-gara ini saya
belajar gitar gitu Nah, kan ya senang itu kita dia tuh. denger Nah, gitu. itu dia. Ya udah tak ini tak isi. Nah, itu mungkin yang harus digarisbawahi ya, mungkin Beli Doni ini banyak menginspirasi gitaris-gitaris muda dengan permainannya dia di Lolot and Band terutama ya. Iya. Itu banyak yang jadi signature gitu loh, signature notes-nya. Main dong satu lagu, Apa Don. Ya satu ini istilahnya signature yang diingat gitu loh biar kita. Nah, kalau ini kalau beli itu sebenarnya polosnya sih permainannya kayak arpeggio-nya G, kan chordnya di G. Saya mainin di sini, tambah Mi-nya di sini. Tapi tak mainin. Salah kan? Sama seperti begitu Ya, dia. ya. Tapi tak mainin ke sana. G juga. Habis itu chordnya di D, D-nya di sini. Sama kan? Habis itu ke E minor. E, C, D. Habis itu balik lagi chord pertama. Sama arpeggio lagi. D, E minor. Gitu aja sebenarnya. Maksudnya gini juga karena terbiasa buat melodi yang seperti begitu tuh memang tak ikutin perpindahan chordnya. Ya, apalagi kalau arpeggio itu kan kayak broken chord ya, maksudnya ngikutin ya, apa namanya teriaknya. Jadi plak emang chord sama melodi itu plak gitu karena jadi harmonisasinya dapat gitu. Ya. Jadi orang bisa kita ngajarin tuh gini dapatnya gini. Itu salah satu tips juga, saya ngawak main. Ya gitu sih gitu. Artinya main bener tuh kan memang sebagai seorang musisi menjadi suatu keharusan sebenarnya kan. Artinya gini, dengan main bener akan tercipta sebuah harmonisasi. Dengan terciptanya harmonisasi, orang enak denger. Dengan orang enak denger, kita melakukan tugas sebagai musisi itu benar. Iya. Kan emang tujuannya ngibur dia. Iya, benar. Ya kan, buat ngibur dia, dapat energi dan kita juga kurang lebih seperti itu. Untuk main benar itu perlu pengorbanan kita. Gimana kita belajar dari awal itu kan. Iya. Jadi memahami teori dasar lah setidaknya. Betul. Itu kadang-kadang yang banyak kemarin kan sempat coaching klinik juga banyak yang belum mau meluangkan waktu untuk mempelajari dasar. Ya, mau instan semua ya. Iya, mereka lihat Klingnya mana tuh? Makanya kayak benar. Banyak sekali tuh ini gitu. Makanya coba deh tak tekankan. Coba deh belajar dasar dulu gitu. Iya. Habis itu baru yang ini. Nah, menurut Doni nih. Doni ini saya bisa bilang gak sih sebagai Doni ini punya jiwa tutor atau enggak sih? Punya lah ya, karena udah punya pernah ya. Artinya kan sudah ngasih coaching klinik kemarin juga saya lihat kemarin di Batu Bulan, Batu Bulan di salah satu toko musik. Nah, gini Don, problem yang Doni lihat kemarin tuh kan berarti anak-anak tuh agak males dan pengen instan ya. Menurut Doni apa sih yang menyebabkan mereka kayak gitu? Karena apa yang menyebabkan mereka enggak kayak dulu loh pengen berdarah-darah dikit. Sekarang apa karena impact dari YouTube atau apa sebenarnya? Iya benar, karena segala sesuatunya gampang. Dapatnya gampang. Manjing gitu. Kalau kita mau perform, halo, tinggal kita main di kafe mana udah perform. Kalau zaman dulu kan susah kita dapat. Betul. Ini harus kita menjadi yang terbaik dulu. Terus mencari kayak lesson langsung ada, ya susah. Padahal mereka dasarnya aja belum tahu. Gitu. Terus juga kayak alat juga kan gampang kali. Betul. Ya, fitur ada namanya IR kemarin bahasanya ini IR yang padahal mereka gini direct aja nggak ngerti. Ya, udah ngomongin itu nanti IR. juga saya mau tanya Doni masalah teknis gear juga mungkin ada sedikit. Nah berarti problema itu sebenarnya lebih efek samping ke YouTube. Ya. Sebenarnya YouTube menurut Doni itu bagus atau jelek nggak sih? Bagus, sangat bagus. Sangat bagus, tapi kok bisa jadi anak-anak jadi buat malas Cuma kita harus bijak aja. Ini apa namanya? Menggunakannya. Maksudnya, kalau kita baru belajar, cari yang basic kan bisa kita begitu. Iya. Cari tiap
Iya, rentetannya benar, dari kalau belajar gitar. Bu ya tawang kewah no dasar leh kan gitu ya kan. Gitu dah. Kadang ada orang langsung yang ini kayak belajar Dream Theater itu kan ada tutorial ini melodinya apa langsung dicari. Ya udah dia mungkin bisa ya. Bisa tapi nggak tahu kenapa ada jadi rootsnya jadinya ya. Ya itu. Tapi lebih ditekankan harusnya belajar roots. Ya benar sih harus bijak, harus smart ya kan, smart. Dan kalau kekurangannya belajar di YouTube tuh kan satu arah aja. Nggak ada yang bisa koreksi. Iya, nggak bisa koreksi. Kita juga nggak bisa bertanya yang kayak gimana. Gitu. Itu sih kurangnya kalau itu. Oke. Gitu. Terus yang tadi bisa tercipta melodi-melodi kayak gitu tuh apa sih yang dipikir Don? Imajinasi apa tuh pikir itu loh modalnya mulai reward pikir karena pertanyaan ini kan sering juga ada yang nanya kok bisa buat melodi gitu beli gini-gini inspirasinya itu gimana? Karena kebetulan melodi ya gitar melodi itu kan zamannya di saat kita nih zaman waktu tahun 90-an ya zaman gitar di depan istilahnya hard rock yang apa glam rock apa namanya gitu. Kalau sekarang kan enggak gitu. Jadi itu aja yang kita dengar. Makanya kalau anak muda sekarang kan agak kurang tahu yang begitu karena memang bukan zamannya sekarang. Ya. Nah, itu inspirasi sih sebenarnya. Inspirasi. Jadi kalau mungkin begini. Referensi ya. Iya, referensi kan ya. Referensi. Jadi kita udah terbiasa mendengarkan begitu. Semakin banyak referensi, semakin banyak lah. Referensi itu sebenarnya lagu yang kita ciptain tuh kalau ini koreksi saya kalau saya salah nih. Mungkin bisa berbagi juga tip ke teman-teman. Adalah kumpulan dari referensi-referensi kita sebenarnya. Ya. Kita rangkai jadi satu. Ya. Suatu hal yang baru. Iya, gitu. mencipta itu kan sebenarnya pengulangan dari apa yang kita dengar kan referensi itu kayak detail 1, detail 2, detail 3 itu sebenarnya dari dipakai karakter kita gitu. Ya mungkin itu bisa dibagi ke teman-teman Hellcast kayak gitulah beli Doni kurang lebih tips gampangnya lah blok-blok orang tipnya gitu benar. banyak-banyak nih referensi dengar referensi boleh nanti kan tak kasih ini referensinya di sini dari tahun ini dengerin apa gitu kan gampang tinggal kalian dengerin sendiri karena orang buat lagu pun kayak gitu kan pasti jadi, itu terus plus dengan dipadukan dengan suasana hatinya dia tercipta. Nggak ada kok sesuatu yang fresh benar-benar baru. Mungkin ada orang nyanyi pel salto itu baru-baru biasa. Boleh kita coba. Salto kayang baru dia ciptain tuh gitu loh. Mungkin cuma gendeng kayang macam. Terus Don kasih tip juga nih teman-teman memperdalam teknik tuh gimana? Apa yang dilakukan? Itu udah kayak bilang segelas air putih langsung gini atau gimana? Enggak, gini. Tapi tetap bisa bergaul atau sing lah timpal, udah marah-marah lah timpal. Hidupnya habis untuk itu gimana? Latihan maksudnya latihan gitar itu. Ya, tekniknya gimana? Emang di tahun-tahun awal pasti kita meluangkan waktu yang banyak untuk latihannya. Ya kayak pertama kali latihan gitar lagi suka waktu festival band bilang, so kadang-kadang 5 jam sehari. Tapi bukan sih harus 5 jam. Kadang sambil nonton TV atau sambil ngorta-ngorta sama teman. Cuma kalau sekarang sih nggak segitu, paling 2 jam lah. Tapi mesti ya harus ya tetap itu. Tiap hari gini, itu. Kalau kebetulan kalau sekarang emang ngopinya kebetulan kan suka ngopi juga di studio. Jadi jarang di studio. Jadi bisa emang ada gitar. Tapi saran ke teman-teman atau pemula ataupun siapa emang tiap hari itu hendaknya tetap harus kalau emang serius di gitar ya. Kita kan melatih otot nih namanya jari ini. Setidaknya kalau kita tidak memainkan musik, otot aja yang dilatih. Gitu. Karena otot ini kan pasti akan kaku lagi kan. Iya benar. Kalau kayak ini kan bisa kita dengerin sambil tidur atau apa referensi. Iya, tapi sebenarnya dengan latihan begitu secara tidak sengaja sering kali tercipta sebuah tema kan gitu ya. Bener, nah, tema itu kan berkembang menjadi lagu kan gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa membantu teman-teman Hellcast. Kan ada gini juga kita di saat kita main gitar atau berlatih atau apa ada kita latihan penjarian, latihan phrasing, sama latihan writing gitu. Improvisasi. Improvisasi sama belajar untuk menulis lagu kan ada juga ininya tuh prosesnya benar, gitu. Benar. Kita progresi chordnya gimana gitu. Ada kok ininya gitu. Ya, itu dia. Kita fokusnya. Itu penting banget tuh teman-teman Hellcast. Apapun genrenya lo, bukan cuma genrenya lolot aja ya. Apapun itu dari sama pop, aja. Dangdut apapun itu prinsipnya sama. Punk rock apapun sama sebenarnya. Sama. Kita tuh secara tidak sengaja melahirkan karya yang bagus itu dari curahan hati dan kalau dari teorinya itu dari rangkaian referensi sebenarnya gitu. Oke. Gitu. Nah, Don, menurut Don ini teknik versus teori yang mana duluan?
Teknik di atas atau teori di bawah, atau teori di atas teknik di bawah? Teori dulu. Teori dulu. Ya. Teori itu yang Kenapa? Teori itu seperti ini. Seperti lampu kendaraan. Analogi nih main Iya. Oh, main analogi berat deh. Kalau kita Minum dulu. Analogi deh. Ya terus. kalau kita lampunya redup, kita nggak ngelihat jalan kan, maksudnya susah kita untuk kemana-mana. Kalau kita udah punya lampunya terang, kita mau kemana-mana tahu kita batas-batasnya di mana dan tidak sampai salah jalan seperti gitu. Luar biasa. Lebih kejap tadi mangku lah. Keleneng. Kita coba curung leneng bisa. Berarti teori itu lo adalah bak lampu, penerang. Iya, penerang jalan. Teknik itu rodanya berarti ya, kurang lebih seperti itu. Iya, Ya dia kan? memberi ekspresi Iya. musik. Nah, itu kan teknik tuh ada slide, ada pull off atau apa. Sebenarnya nggak di slide. Contoh ke teknik slide. Dari slide pun bisa, kan? Tapi tanpa ekspresi kan Iya. musiknya jadinya. Jadi gitu. Tapi Iya. ekspresi itu penting. Ya, jadi teori itu emang mutlak harus dipelajari. Ya nggak tahu do re mi fa sol gimana mau buat lagu kan? Iya, gitu. gini kalau analoginya gini. Kita belajar, kita kan pasti mempelajari sesuatu yang ribet-ribet, entah itu tangga nada atau apa, teori, teknik apa. Sampai kita tinggi tingkatannya teori dan ini kan boleh kita belajar begitu. Tapi di saat kita menulis lagu atau membuat lagu atau merekam lagu, itu hanya media aja. Yang didengar sama orang tuh kan nggak mungkin dia, oh ini tekniknya begini, nggak gitu kan. Iya, betul. Yang dia dengar hanya suara kan. Iya. Maksudnya, iya kita sekarang kembali lagi membuat suara yang enak dengan itu. Jadi jangan kayak kita tuh perhitungan kali sama teknik gitu atau sama teori. Hanya terpaku dengan teknik, akhirnya lagunya kene lagu yang gitu. Ya kalau melukis orang di kotak muana deh gitu. Kalau di gitar kan ada teknik sweep picking gitu. Sebenarnya kalau setelah kita mainin itu kayak nggak mungkin orang yang dengar tuh senar tiganya kurang. Benar. Yang dia dengar adalah harmonisasinya. Iya, kan, gitu dan ekspresi di situ gitu. Ekspresi gitu. curahan hatinya dia gitu istilahnya. Gitu. Oh, jadi teman-teman Hellcast mungkin belajar teori itu penting juga gitu loh. Penting ya. Tapi di saat kita bermusik tinggalkan itu. Skill is that dok, nah boleh ngomong gitu. Tapi kan teori paling sering nawang C gitu melaibnya gitu lah. C ke G ke apa. Dasar aja. Buat lagu punk juga bisa kayak gitu. Jadi itu sebenarnya bukan bukan pang-aing-aing, bukan. Biar enggak teman-teman salah ya bilang. Belajar ketika kita ngomong teori, Cangcingkel main gitu lah artinya. Enggak, itu sebenarnya sebagai panduan kita untuk membuat lagu yang lebih baik lagi. Ya kan? Membuat harmonisasi yang lebih baik lagi. Kamu udah buat lagu yang bagus kemarin, sekarang bisa akan lebih baik ketika kamu tahu progresi chord. Nah, itu teori maksudnya. Dan rasa percaya diri kita itu beda loh kalau kita tahu sesuatu itu. Sip itu penting banget. Penting itu. Tips yang sangat berharga. Oke, next. Sekarang jir. Nah, lari ke jir. Jir menurut seorang Doni Lolot ini apa sih? Penting dah? Jir itu adalah mutlak nomor 1. Nah, sebelum saya nanya itu, Doni ini jir nerd nggak sih? Nggak terlalu. Ya? Oke. Cuma pernah fase yang pingin tahu sesuatu tuh pernah sih. Cuma tidak terlalu gini, bukan harus diikutin banget enggak juga gitu. Jadi jir menurut Doni Lolot ini penting, prioritas atau apa? Enggak prioritas. Cuma kita penting tapi penting. Ada batasannya, maksudnya minimalnya. Contoh seperti kita rekaman pakai gitar, contoh kan sekarang gitar orang kan mungkin belasan juta. Ya. Tapi pakai gitar yang 2 juta, 3 juta pun sama sebenarnya bisa maksimal. Ya. Asal dia nggak fales-falesan. Fales jelas lah ya, kalau udah fales kan udah nggak ada toleransi gitu. Kan udah nggak toleransi. Sama aja sebenarnya. Saya pernah pakai nyoba nih disuruh rekaman. Nggak tak pakai efek yang saya punya, yang biasa saya pakai. Ini malah ini efek yang harganya 800.000. Tak buat gini. Emang sih bukan semaksimal yang biasanya. Tapi orang dengerin keren cuma gitu. Masih representatif. Iya, nggak masalah gitu. Ya gitu sih cara. Ya, jadi itu lebih ke ini aja kita kalau Iya. Pernah aku lihat itu Doni buat konten itu bagus sebenarnya, edukatif sebenarnya, karena biar orang nggak jadi jir slave juga ya kan. Ya kan itu bagaimanapun juga itu sebuah industri soalnya kan. Tapi jangan salah juga, memang sih kadang-kadang kita punya ego,
kita memang harus melewati, kita contoh nih, punya impian pingin punya gitar PRS, Gibson yang IS gitu. Tapi kalau kita nggak sampai tahu sampai itu, paling tetap kita pingin kan, tetap maksudnya tetap memuja itu gitu. Tapi setelah kita punya, mungkin mau nih gitu ternyata ya bukan bisa membuat suara gitar tuh terus terang aja. Saya pernah nyoba apalah yang tingkat high end itu kan PRS, Shure, Gibson atau apa yang sebenarnya sebelum saya nyoba itu saya berpikir, wih kalau pakai itu pasti suara gitar saya akan wow gitu ya. Wow gitu. Terus setelah nyoba bukan jelek sih, tapi nggak se-wow yang tak pikirin gitu. Itu yang kita dengerin orang pakai itu yang mungkin yang memang sudah ada proses. Sudah nggak bangun nggak medem-medem belajar gitar itu lah. Itu kan gitu, lebih ke strategi marketing juga ya. Nah, mungkin teman-teman Hellcast juga bisa dipesenin yang mungkin sekarang gitar biar nggak misleading gitu loh ya. Tentang jir-jir itu penting, cuma jangan jadi jir slave juga. Kita harus ingat semua bisa dimaksimalkan kan gitu. Walaupun harus beli gitar ratusan juta, mulai sing lapis maksudnya. Abang lapis terserah. Nah biar nggak ngambul di rumah meguyang manting payuk itu cuma beli ancang gitar, beli ancang gitar di 20 juta ini klaim makan saya ada gitu loh. LPD. Nah biar pinjam duit ke LPD untuk gitar yang apa yang dipunya lebih baik itu yang dimaksimalkan gitu. Udah syukur kita dapat support dari orang tua itu luar biasa tuh. Nih kayak beli Doni nih, support orang tuanya luar biasa pasti. Ya dulu ya sempat disupport, sempat dimarah juga. Nah, ya gitu. tapi support lah. Tapi kan dimarah itu proses dari support sebenarnya. Karena dimarah itu pecut untuk benar-benar loh kamu udah dibeliin gini, kamu harus bisa melakukan sesuatu kan gitu ya. Nah, jadi di rumah biar mantik piring gitu, tahunnya gerada gerudu punya kan gitu, gitar palas yang nawang, nah biar kayak gitu ya kan. Kan artinya kasihan gitu loh. Aing mungkin ngopar kan. Nah, sebenarnya kita udah melewati fase itu gitu loh. Iya. Nah, masalah gear Doni ini sekarang tapi walaupun enggak gearnya tapi up to date enggak sih soal gear? Tahu enggak pedal-pedal sekarang pedal lah. Oh, tahu. Tahu, ngikutin lah karena kita kan zaman YouTube juga. Sering stalking Instagram. siapa. Dagang pedal. Ya, sekedar tahu aja. Tapi kalau memang ada yang menarik mungkin tak usahakan punya gitu. Oh, yang emang perlu sebenarnya perlu dan emang kadang nggak semua perlu kan yang betul sekali. Nah, semua kita perlu. Hanya karena strategi marketingnya menunjukkan akhirnya beli biar nggak kayak ketara gitu. Kok itu maksudnya strategi marketing itu Oke, gear itu biar diluruskan banyak hal yang menyimpang tentang gear ya. Kalau yang harus punya gear ini jadi baru bisa main ini biar nggak kayak gitu ya. Itu misleading sebenarnya. Iya. Nah, lebih baik memaksimalkan potensi yang ada. Tapi kalau memang kita ada dana atau gimana ya terserah lah kan, maksudnya bukan menyalahkan orang suka beli lain lagi atau dia kolektor beda lagi ya. Oke, terus sekarang Don, tips udah dikasih, tips latihan udah. Sekarang mungkin fase terakhir nih, saya nanya karir musiknya nih, Doni nih. Doni ini pernah jadi additional gitar di Superman Is Dead, benar? Iya benar. Ya, sebelum itu waktu sama Lolot apa gimana? Waktu Lolot vakum. Lolot ini sempat vakum. Sempat vakum dari tahun 2007 sampai 2013. Ini waktu Lanang nyalak itu gimana? Enggak ya? Enggak. Setelah kita balik baru dia nyalak. Dona ngopak ya Lanang bercanda lah. Gara-gara nyalak dia harus simak ramo ke berapa? Enggak kan? Enggak. Oke, jadi Lolot sempat vakum. Iya. Kekosongan itu Doni diisi diajak atau gimana? Apa ngasih CV ke SID? Enggak, kayaknya waktu itu Bobby nih. Ya karena teman lah ya, kita tuh semua teman. Teman ya, teman dari dulu jadi gini, udah mantis gitu. Akhirnya jalan gitu. Nah, kesan-kesan Doni dulu waktu di Superman Is Dead seperti apa? Maksudnya kesan gimana perasaannya dulu? Apakah
Adi Chang saya cocok deh nih atau gimana? Enggak kan, tapi enggak, waktu itu. kebetulan gini mereka itu kan teman-teman dari dulu. Maksudnya teman-teman bukan teman baru, bukan. Emang Dari- teman udah ya, ya. dari dulu lah gerda guduk lagi, bukan main musik ya. Bobby main sama SID dulu zaman pertama kali, sebelum itu saya nonton. Saya festival band, Bobby nonton. Ya, Maksudnya udah teman gitu. ngomong-ngomong pernah punya band ska sama Bobby ya? Ya, ada namanya Protochip namanya. Protochips ya, ya itu nyambung semua lo beneran. Ya gitu, dah waktu itu ditelepon sama Bobby mau ini, tahu lagi nggak ini sama Lolot. Ya udah, dalam hati itu kan ingin gimana sih rasanya keluar kota gitu, maksudnya apa iya, yang produksi itu, ingin tahu produksi musik gitu loh, maksudnya event. Iya, Nah, lebih konser. nama wawasannya juga Iya. ya. Emang sih dari istri kan pasti, yang mana ini udah anak waktu itu lagi masih kecil itu kan perlu. Ya benar. Tapi coba aja. Nah, akhirnya jalan. Sebenarnya sih yang susahnya secara musikalnya Ya. tuh, mereka ini bertiga ini sudah kayak apa yang nyatu kali. Solid Secara musikal. udah tight ya mereka ya. Walaupun nggak pakai metronom pun mereka bisa saling dengar. Otaknya ada metronom tuh semua. Padahal bejo dari metronom. Kayak apa aku taruh. Jering nggak divaksin metronom ya? Itu yang susah. Masuk ke dia tuh, ke metronomnya dia itu yang susah. Oh iya. Mereka udah punya alur flow ritmik sendiri ya jadi. Mereka bisa, padahal udah secara klik udah salah. Iya. Saya kan biasa di studio. Tapi kompak. Wih, masuk itu yang susah itu. Kalau sound kan udah tahu lah, oh ini enak ini. Adaptasi berarti challenge saya adaptasi. Iya, apalagi enak sih pertama saya di sebelahnya Jering kan. Jadi tak liatin dia main. Oh, jadi dan gitu. Daripada pakai klik di sini kan salah kan. Ada lagi belajari lagunya lagi. Ada lagu judulnya Fort Cabilly ya. Oh iya. Itu pengulangannya. Kalau orang kan lagu tuh pulangnya misalnya 4, 8. Ini 7,5. Ini Saya tahu lagu itu. Saya pernah main itu. Ini punk progresif. Adi ngomongin lu ngelato. Mumpung saya ada di sini. Saya tahu lagu itu loh. Lagu itu. Don, lagunya saya cuma apa deh gitu. Nah. Kalian bungker. Hitungannya tak tulis. Ternyata hitungannya tuh 2, 3, 4. Yang pertama apa dua? Kalau udah bilang itu punk progresif itu. Tahu aku lagu itu dulu. Wih, progresif punk. Cara Dream Theater itu mana? Mengajar Rifa Rabi mengalih lagu. Aduh, kayak sorry, Bol. Sorry. Nah, tapi itu sebuah kredit gitu loh, bukan diskredit ini. Tapi itu seni, maksudnya art itu. Yang paling penting sebenarnya kan itu kayak kayak bungker. Nah, yang paling penting adalah kekompaan itu sebenarnya kan. Ya, itu yang membuat saya tertantang untuk masuk ke sana. Gimana sih? Emang pertama kan agak tak metalin jadinya karena dia beatnya kan mirip kayak Halloween tuh. Gelop jadi ya. Tapi lama-lama agak loose sedikit. Terus akhirnya yang album Sunset kan agak rockabilly ya, yang ngedeng gitu. Kalau itu tahu karena zaman dulu pernah sama Bobby bawain Living End dulu. Ya. Oh gini. Adalah ini. Ya. Gitu sih luar tantangannya. biasa. Tuh ceritanya. Beli Don ini pernah jadi additional gitar untuk Superman is Dead. Ya, asik. Yang tanpa monitor. Saya tidak pernah minta monitor. Yang penting nulis beli manajer. Tapi kan dari semua itu dapat pengalaman kan. Ya, asik. Semua itu pasti dapat ilmu kan artinya. Ya, jadi yang paling penting juga gini loh, musik scene di Bali kan kita tuh semua nyambung gitu loh ya Don ya. Iya. Jadi Onyang menyambung istilahnya, semua pernah main sama ini ya. Kita nggak ada istilahnya pengkotak-kotakan itu nggak ada sebenarnya. Jadi itu yang paling penting. Jadi kompak sebenarnya kita di Bali itu. Ya Don ini pernah jadi session player, pernah nggak sih Don? Pernah beberapa kali, tapi itu udah sebelum sama SID. Ya. Waktu itu kan
sekitar 2 tahun 3 tahun itu sebelum di SID buat bantu Lanang juga pernah di Mister Botak itu ada Marco juga sama Komar. Nah waktu itu juga season player di Antida pernah dapat job-job ngisi gitu. Iya. Jadi sekarang masih jadi session player atau enggak? Apa? Enggak sih, enggak terlalu karena lagi tidak terus terang ada beberapa minta isiin gitar gitu kan biasanya season itu gitu atau cuma lagi tidak fokus untuk itu malah kan season itu kan membutuhkan permainan yang lebih gimana ya kayak pop atau fusion gitu ya yang gitu. general yang orang bisa nerima. Iya. Kalau sekarang lagi nggak fokus ke situ saya kasihan ntar proyeknya. Masa artis gitu. Raga sebenarnya udah nembak ada mau fee-nya nggak cocok. Iya. Ya, jadi ambil. Nah, terus akhirnya banyak project band tetap. Yang saya pengen tanya itu udah session player. Mungkin sekarang kan lagi ini nih session player, orang lagi banyak yang dapat ini session player gitu loh. Nah, sekarang ujungnya yang paling terakhir adalah solo karir. Doni ini udah ada album solo, project solo nggak sih? Doni Lesmana gitu misalnya. Sebagai idealis gitar gitu. Lagu gitar banyak ada. Udah ada beberapa tak rekam, tapi belum tak rilis karena nggak cocok ya sih. Maksudnya belum serak untuk merilis itu. Belum seraknya dalam artian apa? Nah, jelek. pede atau apa? Nah, itu dah. Benar tapi serius bukan sih bukan pede secara gimana. Umpama nih yang tak tulis 3 tahun lalu. Oh, ini 3 tahun lalu. Udah tak rekam. Karena belum tak rilis, tahun depannya tak dengerin lagi. Kok kurang ini? Itu dari mana? Kurang ini. Terlalu ngerok nih. Kalau tak pakai akustik lebih enak nih. Jadi akhirnya udah projectnya tak gini aja belum tak mixing mastering. Postpone jadinya terus. Iya. Oke. Terus ada juga rencana mau tak buat yang ada vokalnya nanti jamming vokalis gimana gitu. Berarti emang ada rencana mau ke situ? Ada. Kayaknya banyak yang nunggu nih. Itu instrumen atau gimana? Ada yang ada lagunya ada. Oh ada yang laguin tapi collab sama orang lain apa Doni nyanyi? Enggak, saya nggak mau nyanyi. Saya kentut aja Bero. Yang Bero ada kok. Yang Bero. Oke Don, terakhir nih Bali Guitar Club Don. Iya. Saya mau nanya nih, itu kan wadah yang bagus banget nih untuk gitaris Bali. Saya mau nanya Bali Guitar Club tuh gimana? Terus sebaiknya gimana? Ini yang terakhir nih. Bali Guitar Club itu kan komunitas gitaris di Bali. Iya. Sekarang masih ada Don? Sekarang lagi nggak aktif. Nah ini saya ngomongin aktifnya gini. Dulu waktu kita buat itu di saat vakum Lola itu juga kan lagi banyak waktu. Bareng-bareng sama teman-teman ada Fred, ada Balawan juga. Balawan lah penggagasnya pertama. Kita ajak kumpul-kumpul tiap minggu pasti ada perform secara jamming gitulah. Terus ada edukasinya juga untuk yang semua juga sampai anak-anak juga edukasi yang bisa kita ngajarin yang nggak bisa gitu belum bisa. Terus tapi masalahnya waktu itu banyak dari kita yang terutama penekak-penekaknya pemain band cafe sibuk dah dia karena udah mulai ada event apa gitu. Akhirnya nggak jalan. Tapi kita udah punya 2 album, 3 album. 3 album. Pernah launching di Hard Rock Cafe, ada beli siapa namanya Dewi Bujana. Iya. Kita ikut juga. Misalnya ya mudah-mudahan nanti akan balik lagi. Ini lagi nggak aktif aja sih. Tapi masih ada ini wadahnya. Masih soalnya ada. wadah itu penting kan. Orang jadi Bali dan juga membawa nama Bali soalnya kan. Iya, gini karena juga dulu tuh kan zamannya beda-beda. Maksudnya kalau dulu kan rock atau klasik rock. Sekarang mungkin kayak kemarin kan Wis pernah tak yang kemarin terlibat. Ya itu. Jadi mungkin nanti akan lebih global lagi nih ya. Genre yang ada di sana. Ya, kita semua berharap kok dari dunia gitar di Bali berharap itu ada wadah sih. Lebih. Memang benar bagus. Tapi pasti bakal ada ya Don ya. Pasti harus. Don, terakhir saya mau kayak ngasih sesi quickie nih sama Don ini. Quickie. Jawab cepat ya Don ya. Jawab cepat. Beberapa pertanyaan nih. Ini menguji. Ya apa tidak atau apa nih? Pokoknya jawab aja pilih.
Gabang pasti yang lemana gitu. Ya, dan ada tim Paraga Sarjana Gabang. Nyentuh. Aduh, di batu bulan. Ini kenal nih batu bulan. Oke, Don. Pertama, Ibanez atau Perez? Ibanez. Direct atau todong? Direct. Metal atau pop? Metal. Gondrong atau cepak? Gondrong. Picking paling gato? Picking. Nasi goreng apa mie goreng, Don? Nasi goreng. Ini menjami ya. Luar biasa. Penutup, Don. Kalau Doni mau kolaborasi dengan musisi di Bali, siapa yang mau diajak collab? Siapa yang pertama, nama pertama? Balawan. Kalau di Indonesia? Pai. Di dunia? Bawa sing ada nak. Panelan ya, oke. Terima kasih Bli Doni. Mungkin terakhir saran buat teman-teman musisi di Bali, kesan-kesan gitu loh di Bali. Apa ini untuk gitaris lah terutama. Itu apa satu kalimat aja Don. Jadi apa nih pesan terakhir buat untuk fansnya Lolot, untuk fansnya SID yang sekarang mungkin banyak nonton dan mengakses channel Electro Hell. Biar mereka ada nih pesen gitu loh, biar inspiring words dari seorang Doni Lolot tuh apa gitu. Gini, tetap semangat, ikuti prosesnya, karena proses itu yang lebih berharga dibandingkan hasilnya menurut saya. Luar biasa. Itu deep loh. Coba diulang lagi nanti kalau itu diulang. Dengerin lagi sekali, itu dalam tuh. Gak usah dijelaskan, diartikan sendiri. Oke. Iya. Terima kasih Doni Lolot udah hadir di Hellcast kali ini. Mungkin kita tutup ya kali ini Hellcast-nya. Ya. Oke, nanti mungkin ketemu lagi di Hellcast berikutnya dengan bintang tamu yang juga gak kalah ininya. Nih, ada Sagi, kita bagi-bagi dulu. Ya Don ya. Yo, ya. Oke. Sampai ketemu.